Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Feriska Putri dengan nomor pokok mahasiswa 10 12 18 69 dari kelas F2 Manajemen dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Baik, kita simak baik-baik ya. Kita lanjut ke pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Rasio perusahaan terdiri dari 4. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, dan yang terakhir itu ada rasio aktivitas. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva dengan total utang jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, current ratio, rasio cepat, quick ratio, dan rasio cash ratio. Rasio likuiditas dibagi menjadi 3. Yang pertama itu rasio lancar. Rasio lancar, current ratio, aktiva lancar, current asset atau hutang lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat itu terdiri dari aktiva lancar dikurangi persediaan atau utang lancar. Dan yang ketiga adalah ada rasio kas. Itu rasio kas itu terdiri dari kas ditambah surat berharga atau utang lancar. Baik, kita lanjut ke contoh soal dari rasio likuiditas ya teman-teman. Yang pertama itu ada rasio lancar. Contoh soalnya yaitu suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current rasio dari suatu perusahaan adalah 10 juta dibagi 5 juta hasilnya 2,0. Yang kedua itu rasio cepat. Contoh soalnya perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta. Inventaris 2 juta dan kewajiban lancar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 miliar. Itu hasilnya 3,0. Dan yang ketiga yaitu rasio kas. Contohnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta. Surat berharga senilai 3 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka kas rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 miliar sama dengan 1,6 hasilnya teman-teman. Nah, setelah itu lanjut ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama gross profit margin. Terdiri dari laba kotor atau total pendapatan dikali 100%. Contohnya laba kotor perusahaan PT Megah Sejahtera 48 juta. Total pendapatannya 55 juta. Maka gross profit margin laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%, yaitu 48 juta dibagi 55 juta dikali 100%, hasilnya 87%. Lanjut ke margin laba bersih. Nah, untuk margin laba bersih ini disebut juga sebagai net profit margin. Nah, dihitungnya dengan rumus sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Nah, baik, kita lanjut ke rasio pengembalian aset. Rumusnya itu adalah ROA laba bersih dibagi total aset. Contoh perhitungannya, diketahui laba bersih perusahaan sebesar Rp 180 juta dan total aset 20 juta. Maka hitunglah ROA perusahaan. ROA laba bersih dibagi total aset. Contohnya 180 juta dibagi 20 juta sama dengan 9%. Kita lanjut ke rasio pengembalian ekuitas. Untuk ROE itu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, contoh soalnya ada di sini ya. Nah, jawabannya itu seperti ini. ROE itu kan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. ROE sama dengan 500 juta dibagi 800 juta, hasilnya itu 62,5%. Nah, sekarang kita lanjut ke rasio pengembalian penjualan.
Nah, untuk rumusnya itu ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau penjualan dikali 100%. Contohnya ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. RP 100 juta dibagi RP 1.500 juta dikali 100%. ROS-nya itu 66,7%. Nah, sekarang kita lanjut ke pengembalian modal yang digunakan. ROC, laba sebelum pajak dan bunga atau modal kerja, atau ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau total aset dikurangi kewajiban. Nah, sekarang kita lanjut ke return on investment. ROI, laba atas investasi dikurangi investasi awal atau investasi dikali 100%. Contohnya perusahaan maju bersama melakukan investasi sebesar 500 juta kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan maju bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1.000 unit kendaraan, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Diketahui keuntungan laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 500 juta. Jadi diperoleh perhitungan sebagai berikut. ROI 600 juta dikurangi 500 juta dibagi 500 juta dikali 1.000 sama dengan 20%. Lanjut ke earning per share. Rumus earning per share sebagai berikut. EPS, laba bersih setelah pajak, dikurangi dividen saham free float atau jumlah saham biasa yang beredar. Perusahaan Setia Merdeka mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan Setia Merdeka kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Laba per saham, laba bersih setelah pajak dikurangi dividen. Jumlah saham yang beredar, laba per saham EPS sama dengan 1 miliar dikurangi 100 juta sama dengan 1 juta. Laba per saham EPS sama dengan 900 juta dibagi 1 juta. Hasilnya yaitu 900. Kita lanjut ke rasio solvabilitas. Itu yang pertama ada rasio total utang terhadap total modal. Yang kedua rasio total utang terhadap total aset. Dan yang ketiga time interest. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ini terdiri dari yang pertama ada rasio perputaran total aset atau total aset turnover ratio. Terus yang kedua ada rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Terus yang ketiga ada rasio siklus konversi kas atau cost conversion cycle ratio. Nah, lanjut ya, langsung ke rasio aktivitas yang keempat, yaitu rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio. Untuk rumus rasio perputaran modal kerjanya itu yaitu working capital turnover ratio penjualan dibagi modal rata-rata kerja. Contoh modal kerja 1 juta dikurangi 750.000 sama dengan 250.000. Rasio perputarannya itu 500 dibagi 250.000. Hasilnya yaitu 2. Juga rasio perputaran persediaan. Untuk rumusnya itu adalah inventory turnover ratio, harga pokok penjualan COGS dibagi rata-rata persediaan biaya barang yang dijual. Contohnya 50.000 ditambah 490.000 dikurangi 60.000. Hasilnya 480.000. Persediaan rata-ratanya itu 50.000 dikurangi 60.000 dibagi 2, jadi 55.000. Rasio perputarannya itu 480.000 dikurangi 55.000, hasilnya 8,73. Kita lanjut ke rasio perputaran piutang. Untuk rumus rasio perputaran piutang yaitu contohnya pendapatan rata-rata pendapatan dibagi rata-rata piutang. Debit
rata-rata. Contohnya 64.000 ditambah 72.000 dibagi 2. Hasilnya 68.000. Rasio pendapatan piutang 800.000 dibagi 68.000 hasilnya 11,76. Yang kedua yaitu rasio perputaran utang. Rumus rasio perputaran utangnya itu perputaran utang ditambah pembelian dibagi rata-rata utang. Lanjut ke Days Payable Outstanding (DPO). Rumusnya yaitu 365 dibagi perputaran utang usaha. Terus yang terakhir ada Day of Sales Outstanding. Rumus Day of Sales Outstanding 365 dibagi perputaran piutang. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan tentang rasio keuangan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari video tersebut. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.